Hai, halo semuanya. Perkenalkan aku Putu Reva Anggira Mahendri. Aku dari Fakultas Ekonomi. Di sini aku mau jelasin apa itu gelombang konjungtur. Mungkin dari kalian masih asing ya sama istilah ini. Nah, kali ini aku mau jelasin pengertian gelombang konjungtur, fase-fasenya, dan juga keadaan di Indonesia saat ini. Apa sih gelombang konjungtur? Nah, jadi gelombang konjungtur adalah fluktuasi kegiatan ekonomi yang terjadi dalam perekonomian yang ditandai dengan siklus naik dan turun yang tidak teratur. Ada 4 fase dalam gelombang konjungtur. Yang pertama ada depresi. Fase ini ditandai dengan kemerosotan ekonomi yang signifikan, seperti penurunan produksi, banyaknya pabrik yang tutup, dan meningkatnya pengangguran. Ini adalah titik terendah dalam siklus, di mana kegiatan ekonomi berada pada fase yang sangat rendah. Yang kedua ada pemulihan atau recovery. Setelah fase depresi, ekonomi akan mulai pulih, aktivitas bisnis meningkat, dan perusahaan mulai beroperasi kembali, menghasilkan produk dan meningkatkan lapangan kerja. Fase yang ketiga ada fase ekspansi atau boom. Fase ini kegiatan ekonomi tumbuh pesat, produksi meningkat, investasi tumbuh, dan pendapatan nasional mengalami kenaikan. Ini adalah puncak dari siklus konjungtur. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada fase resesi. Setelah mencapai puncak, ekonomi mulai melambat, penjualan turun, produksi berkurang, dan pengangguran mulai meningkat lagi. Jika tidak ditangani dengan baik, resesi akan dapat berlanjut ke fase pertama yaitu fase depresi. Setelah mengetahui 4 fase dari gelombang konjungtur, bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini sedang berada di fase pemulihan atau pertumbuhan. Jadi, Indonesia saat ini berada dalam fase pertumbuhan dan pemulihan. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, dan juga proyeksi yang positif. Nah, dari penjelasan yang tadi, mungkin kalian sudah terbayang apa itu gelombang konjungtur. Kok buram ya? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Reva yang akan menemani Anda dengan berita-berita terbaru yang akan saya bawakan pada pagi ini hingga siang nanti. Berita pertama hari ini adalah dampak inflasi global terhadap ekonomi domestik. Inflasi pada dasarnya mencerminkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dalam ekonomi suatu negara. Pada periode jangka pendek, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi terlihat positif. Namun, pada periode jangka panjang, hubungan tersebut menjadi negatif. Tentu saja ada beberapa dampak dari inflasi global terhadap ekonomi domestik. Yang pertama, ada dampak terhadap harga barang dan jasa. Indonesia sangat bergantung pada impor barang, terutama pada bahan pangan dan energi. Ketika energi seperti minyak mentah, gas alam, atau harga global naik, harga barang impor juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan kenaikan biaya produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong inflasi domestik. Kenaikan biaya impor bahan baku dan energi akan menyebabkan kenaikan biaya produksi banyak sektor industri seperti manufaktur, konstruksi, dan juga transportasi. Jika biaya produksi naik, perusahaan akan cenderung menaikkan harga barang dan jasa untuk mempertahankan margin keuntungan mereka yang akan memperburuk inflasi domestik. Selanjutnya, ada dampak terhadap daya beli masyarakat. Ketika harga barang-barang kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan transportasi naik karena inflasi global, daya beli masyarakat akan tergerus. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah akan merasakan dampak terbesar karena sebagian besar pengeluaran dialokasikan untuk kebutuhan dasar tersebut. Yang terakhir, ada dampak pada nilai tukar rupiah. Aliran modal keluar dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar US. Ini akan membuat barang impor semakin mahal, membentuk inflasi domestik, dan meningkatkan biaya utang luar negeri bagi Indonesia, baik itu utang pemerintah maupun utang koperasi. Nah pemirsa, itu adalah dampak dari inflasi global terhadap ekonomi domestik.
Lalu, solusi apa yang dapat mengatasi dampak inflasi tersebut? Yang pertama, ada diversifikasi sumber daya ekonomi, seperti pengembangan sektor baru. Lalu yang kedua, ada kebijakan moneter yang ketat, seperti peningkatan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Selanjutnya ada kebijakan fiskal yang seimbang, seperti pengurangan pengeluaran pemerintah dan peningkatan pajak. Mengatasi dampak inflasi memerlukan pendekatan multifaset yang melibatkan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, peningkatan produksi, serta investasi pasar yang tepat. Diversifikasi sumber daya ekonomi juga menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan ekonomi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekonomi domestik tetap stabil dan masyarakat dapat mempertahankan daya beli mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai inflasi global terhadap ekonomi domestik. Saya Reva, pamit undur diri. Selamat pagi.